Cerita dimulai dari orang-orang yang ada di desa Konoha perlahan hidup kembali. Satu persatu jiwa mereka kini sepenuhnya hidup akibat tindakan Boruto dengan kekuatan akhir Jougannya. Mereka yang sudah mati akibat perang melawan manusia pohon dewa dan Otsutsuki baru yang muncul ke bumi, kini seutuhnya hidup tanpa mengalami rasa ketakutan dan gelisah sedikit pun. Boruto menghapus ingatan orang-orang tentang perang sebelumnya, agar mereka bisa hidup tenang dan tanpa khawatir. Bukan di situ saja. Bangunan Konoha tidak ada satupun yang hancur seperti sebelumnya. Boruto menyalin Konoha di masa sebelum benar-benar hancur dan menerapkannya ke masa sekarang. Dia dapat menggunakan kemampuan aneh itu dengan kekuatan matanya. Saat itu, Shikamaru perlahan sadar dari kematian dan dia terbangun seolah-olah sedang mengalami mimpi panjang. Dan dia juga melihat ada Shikadai beserta Temari yang ada di sampingnya. Hal ini terjadi ke semua orang kecuali Naruto dan Hinata beserta Himawari. Boruto masih menahan kesadaran ayahnya sebab Boruto masih bertarung melawan Otsutsuki di dimensi lain. Saat itu, Boruto bisa melihat dengan jelas menggunakan Jougannya kalau jutsunya benar-benar berhasil dan berjalan sempurna. Tapi tidak lama kemudian, dia mulai merasa detak jantungnya mulai melemah. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung berkata, "Jangan bertingkah sok kuat seperti itu Uzumaki Boruto. Aku juga bisa melihat apa yang kau lihat. Semua orang yang ada di desamu kini hidup lagi. Walaupun jujur saja, aku cukup kagum melihat kau dapat melakukan hal semacam ini, padahal aku sudah melenyapkan mereka semua sebelumnya. Tapi aku merasakan detak jantungmu mulai melambat." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan pedulikan hal itu, mari kita lanjutkan pertarungan ini. Walaupun kau sudah berlumuran darah, kau masih bisa berdiri sampai sejauh ini." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Aku akan mengacaukan semuanya Boruto, aku tidak suka melihat tindakanmu. Kehancuran adalah sesuatu yang sangat menyenangkan buatku." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Dia menciptakan satu Bunshin di sebelahnya. Tidak lama setelahnya, Boruto langsung mengubah Bunshinnya menjadi ular putih bermata Jougan dengan ukuran raksasa. Otsutsuki yang menyaksikan itu jengkel luar biasanya, sebab Boruto bisa melakukan apapun yang dia mau dengan kekuatan akhir Jougannya. Tidak lama kemudian, Boruto langsung naik ke atas ular tersebut sambil berkata, "Saat ini dengan kekuatan terkuatku, kau masih bisa bertahan, tapi mata yang ada di dahimu tinggal 2, yang artinya aku harus menghancurkan 2 mata itu agar permainan ini selesai." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Sama sepertimu, aku bisa melihat matamu perlahan memudar. Sekuat apapun kau sekarang, pada akhirnya kita berdua tidak bisa bertarung lama dengan kekuatan besar ini, mari kita selesaikan." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, dia mengeluarkan Jiubi. Kali ini Jiubi tersebut bukan memiliki 10 ekor, tapi 11, dan wujudnya benar-benar berbeda. Bahkan Boruto yang menyaksikan itu langsung terkejut sambil berkata, "Tidak mungkin. Apa itu Jiubi? Tapi jumlah ekornya tidak biasa, aku kira ada 11. Sial, ternyata kau masih menyimpan senjata pamungkasmu ya brengsek." Otsutsuki yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia berkata, "Hei, mengapa kau berbicara seperti itu padaku bocah? Bukan hanya kau saja yang bisa melakukan apapun yang kau mau. Sebelum aku kesini, aku sudah mempersiapkan banyak hal. Aku harus mengubah rekanku untuk melawanmu di sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku bisa merasakan cakra para biju ada di sana. Sepertinya kau mengubah mereka untuk bisa melakukan ini? Apa aku salah?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Itu mengesankan. Kau bisa mengetahui langsung apa yang ada di dalam tubuh monster ini dengan sekali lihat. Tapi biju yang kau sebut itu sudah tidak ada lagi. Mereka tidak akan dapat hidup maupun beregenerasi. Aku sudah mengekstrak habis semuanya tanpa tersisa." Boruto yang mendengar itu mengeluarkan api ungu dari mulut putih ularnya, dan dia langsung menghilang menggunakan Hiraishin. Otsutsuki yang sadar Boruto akan muncul di mana, langsung membuat monster ekor 11 miliknya menggerakkan semua ekor monster itu, dan langsung bisa menebak Boruto akan muncul dari mana. Bahkan ular putih itu langsung tercekik, dan tidak lama kemudian, Boruto langsung meledakkan ular putih itu secara tiba-tiba, dan alhasil, Otsutsuki tersebut langsung terdorong jauh akibat ledakan dahsyat dari serangan Boruto. Tapi sayang sekali monster itu tidak bergeming sedikit pun. Tidak lama kemudian, monster Jiubi itu mengeluarkan 3 mata rine sharingan di wajahnya. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi baiklah, aku akan mulai mengikuti cara bermainmu." Kembali di sisi lain, Sasuke dan yang lainnya menyaksikan orang-orang hidup seutuhnya, dan dia melihat Sarada juga mulai sadar dan keluar bersama ibunya Mikoto Uchiha.
Tapi tidak lama kemudian, Tobirama membawa mereka semua pindah menggunakan Hiraishi no Jutsu ke tempat ruangan Hokage. Saat itu Tobirama berkata, "Sepertinya tanda formula Hiraishinku di tempat ini tidak hilang. Aku bisa melakukan ini dan membawa kalian semua. Sudah saatnya berbicara serius." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak menyangka kau akan membawaku ke sini juga. Tapi baiklah, aku akan ikut bergabung bersama kalian. Apalagi Boruto memulihkan namaku di masa ini. Rasanya tidak ada yang takut lagi denganku." Setelah Orochimaru mengatakan itu, mereka semua duduk melingkar termasuk Sasuke yang bersebelahan dengan Orochimaru. Saat itu Sasuke berkata, "Ada apa dengan raut wajahmu? Mengapa kau sepertinya senang sekali? Benar-benar menjijikan?" Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, aku hanya cukup senang saat kau akan menjadi Hokage di masa ini walaupun cuma menggantikan Naruto sesaat." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Dasar Boruto sialan, dia memutuskan semua ini dengan senaknya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan semacam itu. Dia membuat semua orang yang hidup lagi di masa ini menyadari kalau akulah yang menjadi Hokage di Konoha." Tobirama yang mendengar itu langsung berkata, "Saat ini yang ada di ruangan ini yang akan segera memutuskan. Mungkin kita semua sudah tahu apa yang Boruto lakukan padamu Sasuke. Tapi aku rasa itu belum tentu saja terjadi atau Boruto hanya menggertak. Aku minta salah satu dari kalian coba keluar, Itachi dan Orochimaru. Aku memutuskan kalian sekarang muncul di tengah-tengah orang desa Konoha. Laporkan reaksi mereka ketika melihat kalian. Apa benar mereka sudah tidak ingat dengan hal bodoh yang pernah kalian lakukan? Aku akan menguji perkataan Boruto mulai dari saat ini. Jika dia benar, maka yang lainnya tidak perlu lagi diragukan." Itachi yang mendengar itu langsung berdiri dari kursinya dan diikuti oleh Orochimaru. Beberapa saat kemudian, mereka berdua perlahan meninggalkan ruangan Hokage dan keluar untuk melihat orang-orang yang kini hidup kembali. Saat itu Orochimaru berkata, "Mari kita lihat reaksi orang-orang Itachi. Aku penasaran sekali tentang itu. Jika memang benar Boruto sudah menghapus ingatan semua orang tentang kita, maka aku rasa tidak salahnya juga tinggal di desa ini dengan aman tanpa perlu dijaga setiap saat." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, aku juga sama sepertimu. Lihatlah, sepertinya orang-orang sudah melakukan kegiatan mereka tanpa menyadari hal telah terjadi kepada mereka sebelumnya." Tidak lama kemudian Itachi berkata demikian, tiba-tiba di perjalanan mereka berdua menjumpai Shikamaru. Saat itu Orochimaru langsung berbisik kepada Itachi, "Mari kita lihat reaksinya seperti apa." Dia adalah Shikamaru, asisten Hokage Naruto di masa ini. Setelah mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba Shikamaru berkata, "Hei kalian berdua, apa yang sedang kalian lakukan di kantor Hokage? Aku rasa sudah sangat lama sekali tidak melihatmu Orochimaru dan kau juga Itachi." Orochimaru yang mendengar itu langsung tersenyum dan menjawab, "Bukan apa-apa. Kami hanya mengisi waktu kosong dan kembali ke sini. Apa tidak masalah?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya? Aku kira kalian sedang dalam misi yang panjang. Jadi apa Hokage Sasuke ada di dalam sana? Aku ingin menemuinya untuk membicarakan banyak hal." Mendengar ucapan Shikamaru, Itachi dan Orochimaru langsung terkejut. Ternyata apa yang Boruto katakan benar-benar terjadi. Dia membuat ingatan semua orang di masa ini menyadari kalau Sasuke adalah Hokage sementara. Saat itu Orochimaru berkata, "Hokage Sasuke ya? Itu nama yang unik. Hei Shikamaru, apa kau mengenal Uzumaki Boruto? Di mana dia?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Uzumaki Boruto? Siapa dia?" "Aku pertama kali mendengar nama itu darimu. Apa dia dari klan Uzumaki seperti Naruto?" Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Lupakan, kalau begitu kami berdua akan bersenang-senang. Lakukan tugasmu Shikamaru. Tidak masalahkan kami berdua berjalan santai di desa." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Perkataanmu mulai aneh. Lakukan apa yang kau mau. Jangan membuatku merasa canggung." Setelah Shikamaru berkata demikian, dia meninggalkan Itachi dan Orochimaru dan naik ke lantai ruangan Hokage yang dimana Tobirama berkumpul di sana. Saat itu Orochimaru berkata, "Ini mulai menyenangkan. Sepertinya melihat langsung jutsu Boruto bisa bekerja seperti itu membuatku merinding. Bahkan dia tidak curiga sedikit pun melihat kau ada di sini Itachi. Mari kita ikuti dia."
Itachi yang mendengar itu tidak menjawab apapun, dia hanya menuruti perkataan Orochimaru. Tidak lama kemudian, Shikamaru masuk ke ruangan Hokage dan benar saja, dia tidak terkejut sedikit pun melihat orang-orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian, Orochimaru dan Itachi masuk kembali ke ruangan tersebut, dan Orochimaru berkata, "Tidak diragukan lagi nih Daima Hokage, semua yang dikatakan bocah itu benar-benar terjadi. Sayang sekali Sasuke, kau tidak bisa menghindar untuk kali ini." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya dari tadi kau membuatku bingung Orochimaru. Aku rasa ada yang aneh antara kalian semua yang ada di sini. Dan lagi, lama tidak melihatmu Madara. Sepertinya kalian dipanggil Sasuke ke sini ya? Apa ada hal penting yang aku lewatkan?" Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Sial, jujur saja aku masih merasa janggal melihat semua ini secara langsung, bahkan Madara brengsek ini dia tidak takut sama sekali. Sepertinya kau beruntung Madara. Dosamu di masa lalu dihapuskan dan tidak ada satupun orang yang tahu. Ya walau jujur saja, aku rasa ini seperti mimpi." Madara yang mendengar itu menjawab, "Aku sama sepertimu, ini membuatku tidak nyaman sama sekali, bahkan dia tidak tahu apa yang kulakukan padanya di masa lalu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Apa yang kalian bicarakan dari tadi? Sial, sepertinya kalian menyembunyikan sesuatu dariku." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Lupakan Shikamaru. Ada apa yang membuatmu datang ke sini? Apa yang ingin kau bicarakan? Langsung saja katakan." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya aku mengalami sesuatu, rasanya ingatanku diambil dan melupakan sesuatu yang sangat penting. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya, tapi bukan hanya aku saja, semua yang ada di luar sana mengalami hal yang sama." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Apa hanya itu saja? Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, kau bisa keluar dari sini." Orochimaru yang mendengar itu langsung tersenyum mendengar ucapan dingin Sasuke. Tapi kemudian Shikamaru melanjutkan dan berkata, "Ada lagi yang ingin aku sampaikan? Para daimyo sebentar lagi dalam beberapa hari ke depan, akan kesini untuk melantikmu sebagai Hokage ke-8. Mungkin sampai detik ini, Naruto masih belum sadar, dan mereka daimyo tidak mau membiarkan kursi Hokage kosong dalam waktu yang lama." Sasuke yang mendengar itu berkata dalam hatinya, "Sialan. Sepertinya aku harus melakukan hal merepotkan ini, benar-benar jutsu yang merepotkan dasar Boruto. Aku harap kau segera kembali dan menyelesaikan masalah ini." Melihat Sasuke terdiam setelah mendengar ucapannya, Shikamaru melanjutkan dan berkata, "Ada apa denganmu Sasuke? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu, apa aku salah bicara?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Bukan apa-apa, kalau begitu kembalilah, kami ingin berbicara di sini. Apa kau tidak keberatan untuk keluar sekarang?" Shikamaru yang mendengar ucapan tersebut langsung keluar meninggalkan ruangan Hokage, dan tidak lama kemudian, Orochimaru langsung tertawa dan berkata, "Ini benar-benar menarik sekali. Kau akhirnya menjadi Hokage, bahkan aku tidak sabar melihat kau akan dilantik Daimyo Sasuke." Tobirama yang mendengar ucapan Orochimaru langsung marah dan berkata, "Dasar kurang ajar, ini bukan saatnya kau tertawa seperti orang bodoh Orochimaru brengsek." Tapi sepertinya tidak ada lagi keraguan Sasuke. Boruto tidak mengucapkan omong kosong. "Rasanya aneh, aku tahu apa yang kau rasakan." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Dia bilang tadi kalau ingatannya terganggu. Sepertinya dia bisa menyadarinya. Walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi. Jujur saja, jika aku tidak masuk ke dalam Tsukuyomi Itachi, aku akan kebingungan seperti Shikamaru." Kembali ke sisi lain, Boruto tengah menghadapi situasi yang mulai merepotkan dalam pertarungan ini. Sang Otsutsuki melakukan hal yang benar-benar gila dan tidak masuk akal. Ekor 11 kini terlahir untuk pertama kalinya. Dengan 3 mata Rinnegan, benar-benar membuat monster itu menebar rasa takut. Bahkan Otsutsuki langsung berkata, "Jika saja kau tidak mengunci dimensi ini, aku berniat membangunkan binatang buas ini ke Konoha untuk menghancurkan semua yang telah kau bangun. Tapi sepertinya kau sudah bisa membaca itu dengan juuganmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ekor 11, ini pertama kalinya aku melihat ada makhluk seperti itu, dan lagi, cakranya benar-benar tidak masuk akal." Masih belum selesai Boruto berkata demikian, tiba-tiba monster itu menggerakkan seluruh ekornya dan mengejar Boruto yang sedang melayang di udara. Menyaksikan ekor itu akan menyerangnya,
Boruto mengeluarkan besi hitam dan mengubahnya menjadi pedang. Saat itu Boruto hendak memotong ekor monster tersebut, tapi pedang tersebut langsung patah. Alhasil Boruto terpaksa menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk menghindari serangan gila tersebut. Otsutsuki yang melihat Boruto mulai terdesak langsung berkata, "Di awal kau mungkin terlihat sangat kuat, dan aku akui itu. Tapi aku juga punya rencana agar menguras cakramu. Walau bagaimanapun, melawan monster seperti ini kau tidak akan bisa santai seperti sebelumnya. Kau bisa membebaskan Kyuubi yang sudah kau kurung itu." Boruto yang mendengar ucapan Otsutsuki langsung berkata, "Ada apa? Sepertinya kau senang sekali. Apa kau sudah mengerahkan semua kekuatanmu?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Jangan bertingkah sok kuat seperti itu bocah. Monster ini semakin lama di sini akan menyedot cakramu sampai habis. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa menari denganku." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, monster ekor 11 itu langsung mengeluarkan bom cakra dari mulutnya. Boruto yang menyaksikan serangan berbahaya akan mendekatinya, dia langsung bersiap. Boruto mengaktifkan mode karmanya dan memusatkan seluruh kekuatan karma di tangan kanannya untuk menyerap bom cakra itu. Tapi tidak lama kemudian, muncul ekor monster tersebut dari portal dimensi yang ada di belakang Boruto, dan langsung hendak mengikat Boruto. Tapi dengan kekuatan Jougannya, Boruto langsung menghantam ekor tersebut dengan Odama Rasengan, sehingga membuat dirinya terpental. Saat Boruto terjatuh, monster itu langsung menembakkan bom cakranya ke arah Boruto. Merasa dirinya masih belum bisa berdiri seimbang, Boruto menggunakan Kuchio Shimyo Jinmon. Dia mengubah arah bom cakra itu agar tidak mengenai dirinya. Alhasil ledakan dahsyat terjadi di dalam dimensi gelap tersebut. Kurama yang menyaksikan itu tidak bisa berkata apa-apa, sebab dia sudah dikurung oleh Boruto agar tidak ikut campur. Bahkan untuk berbicara Kurama sudah tidak bisa akibat ulah Boruto. Boruto yang menyadari kalau Kurama ingin berbicara padanya, dia langsung menghilangkan kurungan tersebut sambil berkata, "Aku membebaskanmu Kurama, jangan benci aku. Tapi aku tidak mau kau keluar seperti sebelumnya. Kau sudah bisa berbicara padaku sekarang?" Kurama yang mendengar itu menjawab, "Lupakan itu, hei tapi aku ingin mengatakan sesuatu terhadap monster ekor 11 yang ada di depan kita. Aku bisa merasakan itu adalah identitas baru. Dia menggabungkan Jubi milik Ishiki dan mencampurkan ke-9 biju milik Kaguya, dan dia menyatukan kedua cakra yang berbeda. Dan terciptalah sesuatu yang berbahaya ini. Berhati-hatilah Boruto, aku bisa merasakan cakranya jauh dari kata wajar." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya? Pantas saja aku bisa merasakan ada cakra para biju, tapi seperti yang kukatakan padamu, aku tidak mau kau keluar, dia bisa mengambilmu kapan saja." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Saat kau mengurungku, aku sudah mengumpulkan banyak cakra, aku bisa membagikannya kepadamu sekarang." Setelah berkata demikian, Kurama memberikan Boruto cakra yang sangat banyak, sehingga kekuatan mata milik Boruto perlahan pulih kembali, dan penglihatan Boruto sudah tidak buram seperti sebelumnya. Saat itu Boruto berkata, "Aku berterima kasih banyak atas ini, kau benar-benar membantuku Kurama, aku jadi bisa mengakses kekuatan mata ini lebih lama dari biasanya." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia mendekati monster ekor 11 yang ada di depannya. Saat itu Boruto mengedipkan Jougannya, dia mengeluarkan kayu runcing dari bawah tanah, dan hendak menusuk mata monster tersebut. Tidak lama kemudian, monster itu bisa menghancurkan serangan kejutan Boruto dengan mudah. Bahkan Otsutsuki mengejeknya sambil berkata, "Jadi kau melepaskan Kyuubi? Tapi aku akan menangkapnya dengan binatangku ini Boruto. Aku tidak akan membiarkan satu biju lepas dari kejaranku." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, dia mengerahkan monster ekor 11 tersebut untuk menyerang Boruto. Kali ini monster tersebut membuka mulut besarnya. Tidak lama berselang, Boruto langsung terseret akibat angin kencang yang menarik dari mulut monster itu. Boruto yang menyadari dia akan dalam bahaya, dia langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia muncul dari belakang Otsutsuki tersebut. Sambil menghantamkan Rasengan Bijudama, Otsutsuki yang melihat Boruto muncul secara tiba-tiba, dia langsung masuk ke dalam monster tersebut untuk menghindar. Alhasil serangan Boruto gagal total. Beberapa saat kemudian, monster itu langsung kembali menggerakkan ekornya untuk menangkap Boruto yang ada di atasnya. Menyaksikan serangan tersebut,
Boruto kembali menggunakan Hiraishin untuk menjauh sambil berkata, "Sangat menarik, monster ini tidak bisa diserang dengan kekuatan biasa. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kejutan juga untukmu Otsutsuki."